tidak memakai perhiasan, sudah telah cuci tangan dan memakai sarung tangan, dan juga kita sudah memakai apron dan juga hair cap dan juga masker. Ibu, saya Winata Widarto. Hari ini saya akan membantu Ibu dalam proses persalinan dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Johnson. Ibu Johnson. Apakah Ibu bersedia? Baik. Misi saya butuh untuk melihat perut Ibu. Siap, Bu? Oke. Di sini kita harus melakukan kontraksi dan melihat dan juga mendengar apabila Ibu adanya rasa dorongan untuk mengejar, rasa regangannya semakin meningkat, ada rektum dan vagina, dan juga perineum yang tampak menonjol, dan juga vulva pintu angin yang terbuka. Ini dalam memastikan pertolongan persalinan termasuk dengan mematahkan ampul oksitosin dan juga memasang alat suntik sekali pakai 2,5 ml dalam wadah Partoset, dan juga kita memasang celana plastik menggunakan goggles, dan juga kita mengusahakan vulva ke arah perineum dengan 1 kali usapan dan menggunakan kapas yang baru lagi dan buang, dan kita lakukan pemeriksaan apabila selaput kutubannya sudah pecah atau belum. Oke, sudah bertumbuhan cairan. Dan kita akan menggunakan sarung tangan yang baru. Kita mencolokkan sarung tangan ini ke dalam bak klorin dan kita akan menggunakan sarung tangan yang baru. Ini kita akan memeriksa kontraksi jantung dari janinnya minimal setidaknya 120 kali hingga 160 kali per menit. Kita melihat jam atau dengan jarum dari wristwatch ataupun dari stopwatch juga bisa. Sedemikian, dan apabila Ibu ingin merasa meneran, berusaha untuk meneran saat adanya rasa meneran. Tapi apabila tidak ada rasa meneran, jangan berusaha untuk meneran, karena di sini tugasnya untuk biarkan tubuhnya sendiri yang berkontraksi untuk bekerja, dan nanti Ibu hanya membantu saat tubuhnya Ibu sendiri berkontraksi. Gitu. Dan kemudian saya akan minta bantuannya keluarga Ibu untuk menyiapkan posisi Ibu dalam posisi setengah duduk dan merasa nyaman, ya Bu. Tapi apabila Ibu belum merasa untuk meneran, Ibu boleh jongkok atau berdiri atau berjalan dalam waktu 60 menit apabila belum terasa, ya Bu. Oke. Kemudian kita akan meletakkan hal bersih di atas perut Ibu untuk bayinya nanti pada saat dia lahir. Kita membuka alat Partoset untuk memastikan alatnya sudah lengkap. Oke, Bu, udah merasa hisnya? Oke. Udah. Oke, dorong, Bu. Oke. Memastikan tidak ada lilitan pusaran bayi pada kepala bayinya. Oke. Oke, Bu. Apabila Ibu nggak rasa, cukup sampai di situ saja mengerannya, ya Bu. Nanti mengerannya sampai lagi. Tunggu hingga kepala janin sampai keluar dengan putarannya yang menuju ke atas. Tekan baik ke bawah sampai baunya sudah keluar. Dan kita arahkan ke atas, terus bau kanan sudah keluar dulu. Memastikan inti bisa keluar. Sedikit lagi Bu, setelah bayinya lahir, kita memastikan apabila bayinya menangis, apabila dia bergerak secara aktif. Kemudian kita akan mengingat tubuh, tapi tidak sampai versinya ikut terusap sama handuknya. Kemudian kita akan meletakkan bayi tersebut di atas perut Ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini dan juga skin to skin contact secara langsung. Letakkan handuk, kita memastikan uterusnya apabila ada bayi lagi. Setelah kita memeriksa uterus untuk memastikan tidak ada bayi lagi, kita akan menggunakan oksitosin yang kita akan suntikan pada paha kirinya Ibu, paha kanannya Ibu. Dalam 1 menit ke depan dia akan dilakukan suntikan dan juga berkala keluarganya diberikan suntikan oksitosin supaya kontraksi uterusnya dapat berjalan dengan baik untuk mengeluarkan plasenta. Dan setelah 2 menit nanti kita akan melakukan clamp pada plasenta kira-kira 2 cm dari perutnya bayinya, umbilicus bayinya, dan 2 cm lagi dari distal dari clamp pertama. Kemudian kita gunting di antara kedua clamp. Setelah kita potong, kita meletakkan clamp 5 hingga 10 cm dari vulva. Tangan kiri meletakkan pada rahim Ibu, tangan kanan untuk menarik simfisis pubis. Pada saat uterusnya berkontraksi, kita akan regangkan tali plasenta tersebut. Tapi apabila tidak ada, kita lepaskan lagi. Biarkan kontraksinya berjalan secara mandiri, bukan dari penarikan dari pemeriksa ataupun bantuan proses bantuan dari dokter ataupun bidan. Ibunya sudah diminta untuk meneran saat adanya kontraksi, dan kita akan melakukan penarikan sejajar selantai, kemudian dari ke atas ke arah atas mengikuti proses jalan lahir. Kita melakukan tekanan dorsal kranial, kita mendorong uterusnya. Setelah plasenta tampak dari vulva, kita teruskan lahirkan secara berhati-hati. Bila perlu, bila telah tegangan, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran ke arah pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya sampai ketuban. Setelah plasentanya keluar, kita melakukan masase pada uterus dengan tangan kiri dengan jarak
sirkuler. Kita lakukan terus sampai kontraksi ini selesai. Subis. Bisa bagian material dari vital placental dengan tangan kanan dan memastikan bahwa seluruh kutil donor dan selaput ketuban sudah lahir dengan lengkap dan masukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia seperti placenta yang tadi dimasukkan. Kalau sih apabila ada laserasi dan perineum dan perdana tidak menyebabkan perdarahan, biarkan bayi setidaknya nempel pada ibunya setidaknya 1 jam. Setelah 1 jam, kita akan memberikan antibiotik profilaksis pada mata bayi dan juga vitamin K di paha kiri anterolateral. Kita akan berikan salat mata pada selaput palpa berat bayi. Diusapkan sampai tuntas, dibiarkan dia merasa pada palpa berat bayi pada paha kiri anterolateral 1/3 dari paha bayinya. Sibuk dengan suntikan pertama yaitu vitamin K. Kemudian pada yang kanan ini dilakukan setelah 1 jam kemudian penyuntikan vaksin hepatitis B. Kemudian kita kembalikan bayinya pada ibu lagi, tutupi ibunya dengan selimut. Estimasi dari underpad yang digunakan untuk menilai seberapa banyak perdarahan yang terjadi. Kita juga mengajarkan kepada keluarga cara massase uterus yang baik dengan cara sirkuler dengan 4 jari tadi secara perlahan-lahan. Jam pertama setelah kelahiran, kita akan memeriksa nadi ibu dan juga keadaan kandung kemih setiap 15 menit. Setelah 2 jam pasca persalinan, yang kita akan lakukan adalah pemeriksaan setiap 30 menit keadaan kandung kemihnya. Dan juga memeriksa kembali bayinya untuk memastikan bahwa bayinya bernafas dengan baik. Kita meletakkan jari kita di bawah hidung bayi dan juga menempatkan semua peralatan bekas pakai dan larutan bekas pakai saluran tangan, ekran pada bak klorin 0,5%. Kita akan cuci dan dikontaminasi alat dan bahan tersebut selama 10 menit. Bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai seperti underpadnya ibu dan mengganti underpad yang baru apabila dibutuhkan. Kemudian kita membersihkan ibunya dengan air TTT, sisa cairan ketuban dengan mengusap dengan kain yang baru, masa ibunya nyaman dan beritahu keluarganya, dan juga membantu ibu apabila dia ingin minum. Setelah ibunya selesai, kita akan melakukan dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5% dan kita melengkapi partograf. Demikian proses persalinan.